Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa bersama UJF Official yang juga setia menemani Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Al-Quranul Karim. Pertanyaan yang sering juga ditanyakan, Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali kita mendapatkan kata-kata ayat, baik dengan kata-kata mufradnya ayatun atau musanna, misalnya ayatain, wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain, atau dengan kata-kata jamak, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ayat di dalam Al-Quran itu memiliki makna berbeda-beda? Bapak Ibu pemirsa yang budiman, sebelum kami jawab, di dalam Al-Quran terdapat 382 tempat ayat dengan mufradnya, musannanya atau jamak. Namun makna dasar dari ayat itu adalah tanda, alamah. Dari sekian banyak, bahkan sampai ratusan, 382 kata ayat itu, ada 7 makna yang dapat kami telusuri. Kemungkinan masih ada lagi makna-makna yang lain. Pertama, ayat itu berarti ibrah, pelajaran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus yang menceritakan tentang Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan tubuhmu, jasadmu, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat berarti mukjizat. Seperti firman Allah dalam surah Maryam, wa ja'alna bana Maryama wa ummahu ayatan. Dan kami jadikan Isa dan ibunya sebagai mukjizat. Kenapa tidak? Maryam hamil tanpa laki-laki dan tanpa tersentuh laki-laki sama sekali. Dan Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara ketika beliau masih usia hitungan hari, masih sangat kecil dalam keadaan bayi. Ini adalah mukjizat, kebenaran keduanya. Yang ketiga, ayat berarti adalah al-hujjah wa dalil. Hujjah menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan tempat peristirahatan di malam hari. Atau dalam surah Ar-Rum, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari laki-laki itu perempuan, seorang istri yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar laki-laki itu mendapatkan kebahagiaan. Ini yang ketiga. Yang keempat, makna dari ayat itu adalah merupakan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tanda. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami ganti ayat ini dengan ayat yang lain kecuali ia lebih baik. Berarti di ayat ini, ayat berarti tanda. Maka ayat 1, 2, 3 dan 4 itu adalah tanda dari ayat 1, kedua dan ketiga. Ini yang keempat. Yang kelima, ayat itu berarti Alkitab atau Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Jathiyah, yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka mendengarkan Alkitab, apa yang dibacakan kepada mereka. Berarti yang kelima, ayat itu berarti Al-Quran atau Al-Kitab. Yang keenam, makna ayat artinya al-ahkam asy-syariah, hukum syariat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah,
kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Dengan demikian itulah kami jelaskan kepada kalian hukum-hukum kami, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang ketujuh, makna dari ayat itu adalah al-alamah wad dalalah, petunjuk. Seperti firman Allah dalam surah Saba ketika menceritakan Ratu Saba yang disampaikan oleh utusan Nabi Sulaiman Hud. Apa kata Allah? Laqad kana li sabaim fi maskanihim ayah. Sesungguhnya telah terdapat di tempat Ratu Saba itu tanda, alamat. Berarti tanda ayah di sini adalah merupakan petunjuk. Laqad kana li sabaim fi maskanihim ayah. Inilah Bapak Ibu pemirsa yang budiman, 7 makna ayat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.